Presiden Joko Widodo memerintahkan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan untuk mencari lokasi kuburan massal korban peristiwa 1965. Kuburan massal itu untuk pembuktian sekaligus meluruskan sejarah terkait isu pembantaian pengikut PKI pasca tahun 1965 silam. Luhut juga meminta lembaga swadaya masyarakat yang terus mendesak pemerintah untuk meminta maaf atas peristiwa 1965 untuk membuka data jika mengetahui ada kuburan massal yang dimaksud. Ya, tidak ada. Presiden tadi memberitahu bahwa memang disuruh cari aja kalau ada kuburan massalnya itu. Jadi selama ini berpuluh-puluh tahun kita selalu dicekoi bahwa sekian ratus ribu yang mati. Padahal sampai hari ini belum pernah kita menemukan satu kuburan massal. Pak, kalau misalkan ada beberapa LSM yang punya data itu, silakan. Sudah silakan. Kapan dia tunjukin? Kamu sampaikan dari Menko Polhukam kapan saya pergi dengan dia. Pernyataan itu disambut Koordinator Kontras Haris Azhar dengan rasa heran. Sebab menurut Haris, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sudah pernah melakukan penyelidikan terkait tragedi 1965. Hasil penyelidikan itu menyatakan pada tahun 1965 telah terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan berupa pembunuhan yang dilakukan secara sistematis dan meluas serta menimbulkan jumlah korban yang sangat masif. Pada tahun 2007, Kontras pernah melakukan investigasi langsung ke tempat-tempat yang diduga sebagai lokasi kuburan massal korban pembantaian tahun 1965. Dari hasil investigasi tersebut, Kontras menemukan ada 16 lokasi yang diidentifikasi adalah lokasi kuburan massal yang tersebar di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tim Liputan Berita 1, Jakarta. Ya, dialog kita lanjutkan kembali masih bersama Haris Azhar dari Kontras. Tanggapannya seperti apa? Udah ada pernyataan dari Menko Polhukam tadi. Iya, Pak Luhut juga sudah bicara juga ke saya bahwa kalau ada datanya tolong diberikan. Saya bilang, Pak, kalau data saya bisa kasih, tapi Bapak juga saya bilang harus muncul. Prinsip saya cuma satu, saya mau ketemu siapapun saya cuma bilang negara harus secara resmi membuat mekanismenya. Mekanisme resmi itu ada di Komnas HAM. Oke. Lewat dalam sebuah proses hukum sudah menghasilkan laporan, tapi kan tidak berlanjut di Kejaksaan Agung. Oke. Gitu. Jadi sebetulnya proses itu tinggal didorong. Dalam dokumen itu disebutkan. Kita kan tidak hanya bicara soal kuburan massal, bicara soal kem-kem konsentrasi, tempat-tempat tahanan. Lalu ada banyak perempuan yang juga mengalami pemerkosaan secara brutal dan tindakan. Ini tragedi 65 nih ya? Iya. Ini tragedi 65? Iya. Oke, artinya sebetulnya ada rumah-rumah yang diambil. Artinya dulu kalau mau dapat rumah di Menteng, ikut gerakan pembasmian PKI bisa dapat rumah di Menteng. Oke, Mas Haris, ini artinya sebetulnya kalau kita bicara soal 65, boleh dong kalau dikatakan masyarakat sebetulnya nggak banyak tahu kok tentang apa yang terjadi pada sebetulnya masyarakat 65. tidak Dan tahu. ini akan terus menjadi pertanyaan masyarakat. Betul. Karena mereka ingin tahu. Dan ini menghabiskan energi yang cukup melelahkan. Dan berpuluh-puluh tahun tadi berpuluh-puluh tahun. Dan pada satu titik nanti Polhukam, kalau hari ini tidak mau diungkapkan, tidak mau diselesaikan, suatu hari ada satu generasi di bangsa ini nanti yang akan membuka itu dengan sendirinya. Karena ini kalau tidak diungkapkan, mereka yang justru akan malu dalam pergaulan dunia, pergaulan sosial, pergaulan yang lintas batas tadi itu. Karena orang di luar juga sudah melihat peristiwa ini. Dan mereka juga jangan-jangan juga punya banyak catatan soal itu. Saya pikir perlahan-lahan memang anak muda sudah mulai melihat dengan caranya mereka masing-masing ya. Ada yang mulai melihat meskipun tidak setuju. Tidak apa-apa. Kita kan bukan mau mencari soal persetujuan atau tidak persetujuan, tetapi bahwa ada batas minimum yang kalau orang dibunuh, diperlakukan buruk, ada tindakan kejam, itu kita nggak perlu tanya bahwa apakah dia PKI, komunis atau apapun. Saya pikir kita melihat pada konteks manusianya. Sebetulnya kan kalau kita yang saya khawatirkan secara pribadi nih orang awam, kalau ini tidak segera dilakukan sebuah pembuktian secara resmi, secara masif gitu yang dilakukan oleh pemerintah misalkan, oleh negara, suatu hari nanti yang salah menjadi benar, yang benar justru dijadikan salah oleh persepsi publik gitu kan. Hari ini kan sudah begitu. Terutama di zaman ketika Soeharto berkuasa ya. Karena pemerintahan Soeharto itu salah satu pilar justifikasinya itu adalah peristiwa 65. Peristiwa 65. Peristiwa 65. Kita waktu SD dicekokin tiap tahun untuk nonton film itu. Yang 4 jam itu kan. Kita hidup bangsa ini
yang hari ini berproses ini dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi dan lain-lain itu salah satunya mengambil keuntungan-keuntungan dari pembangunan yang dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru yang menjustifikasi dari peristiwa 65. Salah satu hal yang masih hidup adalah stigma terhadap peristiwa 65 dan 66. Kalaupun ada koreksi, tapi tidak berarti bahwa itu ada perbaikan terhadap kondisi para orang-orang yang mendapatkan dampak. Saya tidak bicara soal bahwa mereka itu bekas atau anggota PKI, tetapi saya pikir yang menjadi korban jauh lebih luas. Keanggotaan pada misalnya pada PKI atau stigma, ya kan tidak bisa diturun-temurunkan. Ada banyak anggota keluarga di Indonesia yang dia mendapatkan porsi-porsi tuduhan, diskriminasi, stigma hanya karena sejarahnya bapaknya menjadi korban dari stigma peristiwa 65-66. Atau mungkin memang betul anggota PKI misalkan, bukan? Tapi kan keanggotaan PKI tidak bisa turun-temurun. Turun-temurun, iya. Dalam logika apa? Anda coba dijelaskan. Dan mereka tetap kena dampaknya, dari dalam tanda kutip dari apa yang dilakukan oleh orang tua mereka. Terutama pada masa Orde Baru. Jadi ada berapa juta orang yang mengalami dampak tersebut. Hal-hal seperti ini kalau diminta misalnya kalau ada LSM yang bisa punya datanya silakan buktikan, ya susah dong. Ini kejahatan massal yang negara perlu melakukan upaya titik-titik tertentu, membuat satu indikator-indikator itu untuk kemudian mengakui dan kemudian memperbaiki situasi itu. Mas Haris, ini sebetulnya kalau kita bicara soal tragedi 65 dari catatan Kontras sendiri, ini apa yang terjadi sebetulnya pada saat itu? Ya kalau yang masyarakat tahu kan, misalkan ada beberapa jenderal yang dibunuh, cuman hanya sekedar itu kita kenal sebagai pahlawan revolusi. Tetapi kan begini, sebelum peristiwa itu atau sesudah peristiwa itu, memang ada satu ketegangan. Sebetulnya ada yang mengatakan ketegangan politik, ada yang mengatakan sebagai sebuah dinamika politik, ada yang bilang itu kisruh politik. Tetapi memang masa-masa itu atau di masa-masa pemerintahan Soekarno waktu itu dinamika politik antar partai politik dan kekuatan politik cukup sangat dinamis dan tinggi. Benturan, saling ketemu dan lain-lain. Tetapi memang ada berimbas pada satu praktek-praktek di lapangan. Antara pendukung, pengikut, simpatisan dan lain-lain terkoneksi dengan apa keputusan-keputusan yang diambil. Dua, dia terkait dengan politik global. Gitu. Kita mau bilang nih nggak ada hubungan politik global, ada hubungannya. Itu masa-masa keemasan dimulainya ideologi Barat bertentangan dengan ideologi komunisme atau sosialisme, ada non-blok dan lain-lain. Nah itu terkait di sana juga. Nah paling tidak beberapa hal ini yang akhirnya mendorong kekhawatiran juga bahwa misalnya yang dibilang Partai Komunis Indonesia ini melakukan juga tindak-tindakan boikot yang berupa kekerasan di lapangan, tetapi juga dianggap berbahaya bagi kekuasaan di Indonesia, bisa berkuasa nih. Makanya dia Ini ada satu penelpon dari Jakarta Timur, Pak Toto. Selamat pagi, Pak Toto. Pagi. Pak Toto, silakan Pak, responnya soal dialog kita pagi ini. Iya, 65 memang suatu gerakan yang sangat keji memang. Termasuk saudara saya ada satu mbah, itu yang membunuh teman-temannya dibikin daftar. Tapi masalahnya tidak diproses hukum. Dia langsung di Pulau Burukan sampai sekarang nggak ada ceritanya gitu. Terus kemudian ada salah satu om saya juga masuk kebudayaan PKI. Tanpa ada proses hukum langsung hilang, nggak ada cerita sampai sekarang. Terus ini kayaknya ada sangkut paut dengan pemerintah. Brigif di Solo itu menembakin para demo-demo, termasuk saya demo di depan Geladak di utara alun-alun utara. Itu ditembakin dari benteng tentara Angkatan Darat. Itu tahun 65 Pak ya? Tahun 65. Bapak sebagai pelaku sejarah pada saat itu? Ikut demo, teman saya kena tembakan pada roboh semua di jalan. Saya aman, masih dilindungi. Kemudian pembunuhan jenderal-jenderal, waktu saya bingung. Setelah saya mau lulus SMA tahun 65-66, mundur 66, itu ada Dewan Jenderal, ada Dewan Revolusi. Ternyata sampai sekarang saya lebih
mempercayakan bahwa itu yang benar Dewan Jenderalnya, bukan Dewan Revolusi. Tapi yang mematikan Dewan Jenderal itu pasti Dewan Revolusi gitu loh. Jadi Dewan Revolusi kayaknya ada suatu perebutan kekuasaan gitu. Oke. Terima kasih, Merdeka. Baik, Pak Toto, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Itu tadi warga dari Jakarta Timur yang pada tahun 65 juga ikut demo dan menjadi, boleh dong kalau kita katakan sebagai pelaku sejarah pada peristiwa 65 itu. Dan ini sampai sekarang menjadi pertanyaan. Itu kayak Pak Toto kan akhirnya mencari-cari tahu sebetulnya apa yang terjadi. Nah, bagusnya memang negara itu membuka harusnya. Membuka. Kan begini juga ya. Berarti sekarang tidak bagus dong ya? Tidak bagus. Karena begini, saya percaya dengan banyak yang orang besar bilang tuh, bangsa yang hebat tuh bangsa yang tahu tentang sejarahnya. Iya. Sejarah itu kan tidak hanya melulu pada sejarah soal kemerdekaan saja. Iya. Tidak hanya pada glorifikasi para tentara saja. Itu yang menang perang. Banyak juga pahlawan-pahlawan di wilayah kebudayaan, di pemberdayaan masyarakat dan lain-lain. Itu satu. Yang kedua, sejarah itu juga harus melihat pasca kemerdekaan apa saja yang terjadi. Itu bagian dari sejarah kita. Dan ya memang dikatakan bahwa kita tidak boleh melupakan sejarah gitu ya. Tapi ternyata permasalahannya yang betul sejarahnya yang mana, itu yang menjadi persoalan kita sekarang. Kalau kita tidak perlu juga tergopoh-gopoh untuk memilih dan mengatakan sejarah ini yang betul, itu yang salah. Menurut saya dihadirkan saja semuanya. Dan orang nanti akan menguji dengan sendirinya. Karena kita tidak ada museum yang bisa menghadirkan ini, makanya sekarang banyak broadcast. Itulah museum kita. Broadcast itu yang menjadi museum. Menjadi catatan. Tahukah Anda dulu pernah begini, dulu pernah begini. Menurut saya sebetulnya negara harus memfasilitasi. Termasuk apa yang disampaikan oleh Pak Toto pada Termasuk media. apa yang disampaikan Inilah yang akan menjadi simpanan. Betul yang disampaikan Pak Toto. Jadi menurut saya negara mengakomodir semua cerita-cerita tersebut, menyediakan fasilitasnya, tempatnya, sarana dan lain-lain. Nanti orang biar bisa menguji bahwa PKI dulu partainya juga melakukan kekerasan, silakan disampaikan. Nanti orang menguji runutannya, logikanya dan lain-lain. Bahwa PKI juga jadi korban, nanti orang juga menguji. Tidak perlu ada yang harus ditentukan bahwa ini yang benar dan ini yang salah. Saya agak bingung. Jadi nanti memverifikasi mana yang benar mana yang salah dalam konteks kepentingan bahwa nanti ada orang yang dikorbankan. Mas Haris, kita jeda sebentar. Kita akan lanjutkan ini di segmen berikut. Mbak, masuk kebudayaan PKI tanpa ada proses hukum langsung hilang, nggak ada cerita sampai sekarang. Terus ini kayaknya ada sangkut paut dengan pemerintah. Brigif di Solo itu menembakin para demo-demo, termasuk saya demo di depan Geladak. Di utara, alun-alun utara, itu ditembakin dari benteng tentara Angkatan Darat. Itu tahun 65 Pak ya? Tahun 65. Bapak sebagai pelaku sejarah pada saat itu? Ikut demo, teman saya kena tembakan pada roboh semua di jalan. Saya aman, masih dilindungi. Kemudian pembunuhan jenderal-jenderal, waktu saya bingung. Setelah saya mau lulus SMA tahun 65-66, mundur 66, itu ada Dewan Jenderal, ada Dewan Revolusi. Ternyata sampai sekarang saya lebih mempercayakan bahwa itu yang benar Dewan Jenderalnya, bukan Dewan Revolusi. Tapi yang mematikan Dewan Jenderal itu pasti Dewan Revolusi gitu loh. Jadi Dewan Revolusi kayaknya ada suatu perebutan kekuasaan gitu. Terima kasih, Merdeka. Baik, Pak Toto, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Itu tadi warga dari Jakarta Timur yang pada tahun 65 juga ikut demo dan menjadi, boleh dong kalau kita katakan sebagai pelaku sejarah pada peristiwa 65 itu. Dan ini sampai sekarang menjadi pertanyaan. Itu kayak Pak Toto kan akhirnya mencari-cari tahu sebetulnya apa yang terjadi. Nah, bagusnya memang negara itu membuka harusnya. Membuka. Kan begini juga ya. Berarti sekarang tidak bagus dong ya? Tidak bagus. Karena begini, saya percaya dengan banyak yang orang besar bilang tuh, bangsa yang hebat tuh bangsa yang tahu tentang sejarahnya. Sejarah itu kan tidak hanya melulu pada sejarah soal kemerdekaan saja. Tidak hanya pada glorifikasi para tentara saja. Itu yang menang perang. Banyak juga pahlawan-pahlawan di wilayah kebudayaan, di pemberdayaan masyarakat dan lain-lain. Itu satu. Yang kedua, sejarah itu juga harus melihat pasca kemerdekaan apa saja yang terjadi. Itu bagian dari sejarah kita. Dan ya memang dikatakan bahwa kita tidak boleh melupakan sejarah gitu ya. Tapi
Presiden Joko Widodo memerintahkan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan untuk mencari lokasi kuburan massal korban peristiwa 1965. Kuburan massal itu untuk pembuktian sekaligus meluruskan sejarah terkait isu pembantaian pengikut PKI pasca tahun 1965 silam. Luhut juga meminta lembaga swadaya masyarakat yang terus mendesak pemerintah untuk meminta maaf atas peristiwa 1965 untuk membuka data jika mengetahui ada kuburan massal yang dimaksud. Ya, enggak ada. Presiden tadi memberitahu bahwa memang disuruh cari aja kalau ada kuburan massalnya itu. Jadi selama ini berpuluh-puluh tahun kita selalu dicekoi bahwa sekian ratus ribu yang mati. Padahal sampai hari ini belum pernah kita menemukan satu kuburan massal. Pak, kalau misalkan ada beberapa LSM yang punya data itu, silakan. Sudah silakan. Kapan dia tunjukin? Kamu sampaikan dari Menko Polhukam kapan saya pergi dengan dia. Pernyataan itu disambut Koordinator Kontras, Haris Azhar, dengan rasa heran. Sebab menurut Haris, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sudah pernah melakukan penyelidikan terkait tragedi 1965. Hasil penyelidikan itu menyatakan pada tahun 1965 telah terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan berupa pembunuhan yang dilakukan secara sistematis dan meluas serta menimbulkan jumlah korban yang sangat masif. Pada tahun 2007, Kontras pernah melakukan investigasi langsung ke tempat-tempat yang diduga sebagai lokasi kuburan massal korban pembantaian tahun 1965. Dari hasil investigasi tersebut, Kontras menemukan ada 16 lokasi yang diidentifikasi adalah lokasi kuburan massal yang tersebar di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tim Liputan Berita 1, Jakarta. Ya, dialog kita lanjutkan kembali masih bersama Haris Azhar dari Kontras. Tanggapannya seperti apa? Udah ada pernyataan dari Menko Polhukam tadi. Iya, Pak Luhut juga sudah bicara juga ke saya bahwa dilakukan oleh pemerintah, misalkan oleh negara. Suatu hari nanti yang salah menjadi benar, yang benar justru dijadikan salah oleh persepsi publik gitu kan. Hari ini kan sudah begitu. Terutama di zaman ketika Soeharto berkuasa ya. Karena pemerintahan Soeharto itu salah satu pilar justifikasinya itu adalah peristiwa 65. Peristiwa 65. Peristiwa 65. Kita waktu SD dicekokin tiap tahun untuk nonton film itu. Yang 4 jam itu kan. Kita apa namanya hidup bangsa ini yang hari ini berproses ini dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi dan lain-lain itu salah satunya mengambil keuntungan-keuntungan dari pembangunan yang dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru yang menjustifikasi dari peristiwa 65. Salah satu hal yang masih hidup adalah stigma terhadap peristiwa 65 dan 66. Kalaupun ada koreksi, tapi tidak berarti bahwa itu ada perbaikan terhadap kondisi para orang-orang yang mendapatkan dampak. Saya tidak bicara soal bahwa mereka itu bekas atau anggota PKI, tetapi saya pikir yang menjadi korban jauh lebih luas. Keanggotaan pada misalnya pada PKI atau stigma, ya kan tidak bisa diturun-temurunkan. Ada banyak anggota keluarga di Indonesia yang dia mendapatkan porsi-porsi tuduhan, diskriminasi, stigma hanya karena sejarahnya bapaknya menjadi korban dari stigma peristiwa 65. Atau mungkin memang betul anggota PKI misalkan, bukan? Tapi kan keanggotaan PKI tidak bisa turun-temurun. Turun-temurun, iya. Dalam logika apa? Anda coba dijelaskan. Dan mereka tetap kena dampaknya, dari dalam tanda kutip dari apa yang dilakukan oleh orang tua mereka. Terutama pada masa Orde Baru. Jadi ada berapa juta orang yang mengalami dampak tersebut. Hal-hal seperti ini kalau diminta misalnya kalau ada LSM yang bisa punya datanya silakan buktikan, ya susah dong. Ini kejahatan massal yang negara perlu melakukan upaya titik-titik tertentu, membuat satu indikator-indikator itu untuk kemudian mengakui dan kemudian memperbaiki situasi itu. Kalau ada datanya tolong diberikan. Saya bilang, Pak, kalau data saya bisa kasih, tapi Bapak juga saya bilang harus muncul. Prinsip saya cuma satu, saya mau ketemu siapapun saya cuma bilang negara harus secara resmi membuat mekanismenya. Mekanisme resmi itu ada di Komnas HAM. Lewat dalam sebuah proses hukum sudah menghasilkan laporan, tapi kan tidak berlanjut di Kejaksaan Agung. Gitu. Jadi sebetulnya proses itu tinggal didorong. Dalam dokumen itu disebutkan
kita kan tidak hanya bicara soal kuburan massal, bicara soal camp-camp konsentrasi, tempat-tempat tahanan. Lalu ada banyak perempuan yang juga mengalami pemerkosaan secara brutal dan tindakan. Ini tragedi 65 nih ya? Iya. Ini tragedi 65? Iya. Oke, artinya sebetulnya... Ada rumah-rumah yang diambil. Artinya dulu kalau mau dapat rumah di Menteng, ikut gerakan pembasmian PKI bisa dapat rumah di Menteng. Oke, Mas Haris, ini artinya sebetulnya kalau kita bicara soal 65, boleh dong kalau dikatakan masyarakat sebetulnya nggak banyak tahu kok tentang apa yang terjadi pada sebetulnya masyarakat 65. tidak Dan ini tahu. akan terus menjadi pertanyaan masyarakat. Betul. Karena mereka ingin tahu. Dan ini menghabiskan energi yang cukup melelahkan. Dan berpuluh-puluh tahun tadi. Berpuluh-puluh tahun. Dan pada satu titik nanti kalau hari ini tidak mau diungkapkan, tidak mau diselesaikan, suatu hari ada satu generasi di bangsa ini nanti yang akan membuka itu dengan sendirinya. Karena ini kalau tidak diungkapkan, mereka yang justru akan malu dalam pergaulan dunia, pergaulan sosial, pergaulan yang lintas batas tadi itu. Karena orang di luar juga sudah melihat peristiwa ini. Dan mereka juga jangan-jangan juga punya banyak catatan soal itu. Saya pikir perlahan-lahan memang anak muda sudah mulai melihat dengan caranya mereka masing-masing ya. Ada yang mulai melihat meskipun tidak setuju. Tidak apa-apa. Kita kan bukan mau mencari soal persetujuan atau tidak persetujuan, tetapi bahwa ada batas minimum yang kalau orang dibunuh, diperlakukan buruk, ada tindakan kejam, itu kita nggak perlu tanya bahwa apakah dia PKI, komunis atau apapun. Saya pikir kita melihat soal pada konteks manusianya. Sebetulnya kan kalau kita yang saya khawatirkan secara pribadi nih orang awam, kalau ini tidak segera dilakukan sebuah pembuktian secara resmi, secara masif gitu yang Oke, Mas Haris, ini sebetulnya kalau kita bicara soal tragedi 65 dari catatan Kontras sendiri, ini apa yang terjadi sebetulnya pada saat itu? Ya kalau yang masyarakat tahu kan, misalkan ada beberapa jenderal yang dibunuh, cuman hanya sekedar itu kita kan? kenal sebagai pahlawan revolusi. Iya. Tetapi kan begini, sebelum peristiwa itu atau sesudah peristiwa itu, memang ada satu ketegangan. Sebetulnya ada yang mengatakan ketegangan politik, ada yang mengatakan sebagai sebuah dinamika politik, ada yang bilang itu kisruh politik. Tetapi memang masa-masa itu atau di masa-masa pemerintahan Soekarno waktu itu dinamika politik antar partai politik dan kekuatan politik cukup sangat dinamis dan tinggi. Benturan, saling ketemu dan lain-lain. Tetapi memang ada berimbas pada satu praktek-praktek di lapangan. Antara pendukung, pengikut, simpatisan dan lain-lain terkoneksi dengan apa keputusan-keputusan yang diambil. Dua, dia terkait dengan politik global. Gitu. Kita mau bilang ini nggak ada hubungan politik global, ada hubungannya. Itu masa-masa keemasan dimulainya ideologi Barat bertentangan dengan ideologi komunisme atau sosialisme, ada non-blok dan lain-lain. Nah itu terkait di sana juga. Nah paling tidak beberapa hal ini yang akhirnya mendorong kekhawatiran juga bahwa misalnya yang dibilang Partai Komunis Indonesia ini melakukan juga tindak-tindakan boikot yang berupa kekerasan di lapangan, tetapi juga dianggap berbahaya bagi kekuasaan di Indonesia, bisa berkuasa nih. Makanya dia Ini ada satu penelpon dari Jakarta Timur, Pak Toto. Selamat pagi, Pak Toto. Pagi. Pak Toto, silakan Pak, responnya soal dialog kita pagi ini. Ya, 65 memang suatu gerakan yang sangat keji memang. Termasuk saudara saya ada satu mbah, itu yang membunuh teman-temannya dibikin daftar. Tapi masalahnya tidak diproses hukum. Dia langsung dipulau-burukan sampai sekarang nggak ada ceritanya gitu. Terus kemudian ada salah satu om saya juga.